Yusuf Kala menekankan pentingnya keterbukaan informasi di negara demokratis. Publik harus mengetahui apa yang dilakukan pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bahkan masyarakat harus dilibatkan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dalam suatu negara yang demokratis seperti kita ini, bukan partisipasi masyarakat yang luas. Berani untuk bicara, berani untuk speak up, karena itu kunci dari kualitas demokrasi. Bukan pada pemimpinnya, bukan pada anggota DPR-nya, bukan pada polisinya, dan sayang sekali bukan pada KPK-nya yang sekarang tidak berdaya. Tapi kualitas demokrasi ditentukan oleh kita yang punya suara. Di dalam sistem demokrasi yang bengkok, akan ada insentif untuk membodohi rakyat agar kekuasaan terus terjaga. Disonansi yang terjadi di kalangan masyarakat, alergi akan teori dan antagonisasi universitas, serta murah dan mudahnya opini dibentuk adalah gejala dari penyakit intelektual yang harus dicari obat. Demokrasi itu hanya seefektif sistem pendidikan yang menyokongnya. Demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Nah, teman-teman mungkin ada yang belum tahu nih, apa sih demokrasi Pancasila itu? Nah, pada video kali ini saya Ahmad Isra Al-Ansori akan menjelaskan ataupun menyebutkan ciri-ciri atau cara kita untuk bisa berdemokrasi di negara kita dan bagaimana sih menerapkan demokrasi Pancasila pada kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya demokrasi tersebut atau demokrasi Pancasila yakni agar kita lebih bisa bersosial dengan siapapun tanpa memandang agama, ras, suku, dan sebagainya. Dengan ini mengapa saya mengambil demokrasi Pancasila atau tema demokrasi Pancasila yang tujuan agar meningkatkan rasa demokrasi kita antar warga negara Indonesia. Nah, mau tahu kelanjutannya? Simak video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Isra Al-Ansori, NPM 240108113. Saya dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan menjelaskan tentang apa sih demokrasi Pancasila itu, dan saya akan menjelaskan ciri-ciri, pengertian, dan juga kasus yang akan saya bawa. Dan pada video kali ini saya akan mengambil atau membawakan judul Jaminan Nilai Luhur Bangsa Indonesia. Karena mengutip dari kasus yang saya browsing atau saya teliti di internet, ada suatu kasus yakni warga desa Sukamaju ini bersatu membangun jembatan rusak yang terdapat di desa tersebut. Nah, di desa Sukamaju sebuah jembatan penghubung antar dusun rusak berat akibat banjir. Jembatan itu sangat vital bagi warga karena digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti berangkat sekolah, bekerja, dan membawa hasil panen ataupun kegiatan permasyarakatan lainnya. Alih-alih menunggu bantuan dari pemerintah pusat, warga desa berinisiatif mengadakan musyawarah desa. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat untuk bergotong royong untuk memperbaiki jembatan tersebut. Setiap kepala keluarga atau setiap keluarga menyumbang tenaga dalam
ataupun materi ataupun lainnya pun. Jadi bukan halangan untuk warga sekitar untuk yang tidak bisa membantu, jadi bisa membantu dengan cara yang lainnya seperti dengan tenaga, adapun yang menyumbang dengan keahliannya dalam pertukangan, ada yang memimpin pembangunan, dan beberapa warga yang lebih mampu secara ekonomi menyumbangkan bahan bangunan dan alat berat. Selama proses pembangunan, terlihat toleransi dan kebersamaan antar umat beragama. Meskipun berbeda keyakinan, mereka bekerja bersama tanpa diskriminasi. Dalam waktu 2 minggu, jembatan berhasil diperbaiki dan kembali bisa digunakan. Nilai-nilai luhur yang tercermin dalam kasus berikut, yakni 1. Ada gotong royong. Pada kasus ini semua warga ikut campur dalam pembangunan jembatan tersebut tanpa terkecuali, dari dewasa, tua, muda, agama apapun ikut andil dalam pembangunan jembatan tersebut. Nah, yang kedua, musyawarah. Nah, keputusan diambil secara bersama. Ini diambil saat musyawarah di balai desa bersama kepala desa. Ini menunjukkan bahwa dengan musyawarah atau dengan berkumpulnya para masyarakat dengan tujuan yang sama, yakni untuk membangun jembatan atau memperbaiki jembatan, akan mempersatukan semua masyarakat dari semua elemen, dari semua agama, meskipun berbeda suku, ras, ataupun berbeda usaha ataupun apapun. Nah, yang ketiga, toleransi. Nah, perbedaan tidak menjadi penghalang untuk bekerja sama dalam bergotong royong untuk membangun jembatan tersebut. Keadilan sosial. Nah, ini yang keempat, semua warga mendapat manfaat dari jembatan yang dibangun bersama dengan tanpa menggunakan dana pemerintah. Masyarakat dengan kesadaran sendiri membangun jembatan tersebut dengan sukarela dan kebersamaannya. Jadi manfaatnya, para petani bisa membawa hasil panen melewati jembatan, anak-anak sekolah bisa ke sekolah lewat jembatan itu, orang-orang tua bisa bekerja, atau ibu-ibu ataupun masyarakat lainnya bisa pergi kemanapun dengan melintasi jembatan itu tanpa merasa khawatir karena sudah diperbaiki jembatannya. Nah, adapun solusi kasus tersebut, yakni inisiatif masyarakat. Warga tidak bergantung penuh pada pemerintah, tetapi mengambil tindakan kolektif melalui musyawarah, gotong royong, pemanfaatan potensi lokal, gotong royong, tenaga pikiran dan sumber daya dikerahkan bersama untuk kepentingan umum. Sedangkan pemanfaatan potensi lokal, warga memanfaatkan keahlian dan bahan yang tersedia di desa. 2. Ancaman. Nah, kalau ancaman jika tidak diterapkan, maka ketergantungan berlebihan pada pemerintah. Jika warga hanya menunggu bantuan tanpa bergerak, pembangunan bisa terlambat. Nah,
pecahnya solidaritas sosial. Kenapa kok bisa pecahnya solidaritas sosial? Tanpa musyawarah dan gotong royong bisa timbul konflik dan ketidakpedulian sosial, diskriminasi dan intoleransi. Itu pun bila tidak ada sikap saling menghargai, perbedaan bisa menjadi sumber perpecahan, kerusakan infrastruktur berlarut, dan dampaknya bisa meluas ke ekonomi, pendidikan, dan kesehatan warga. Karena itu pentingnya gotong royong maupun musyawarah atau kesadaran masyarakat untuk tidak bergantung pada pemerintah kita untuk membantu kita sebagai masyarakat. Nah, yang ketiga, pesan moral yang bisa saya sampaikan yaitu terkait kasus tersebut, yakni jika kita bersatu kita akan kuat. Kerjasama dan persatuan dapat menyelesaikan masalah besar. Ya terjadi yaitu kita dengan adanya jembatan tersebut yang mulai rusak, jadi kedekan sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila penting karena menjaga agar demokrasi di Indonesia tetap manusiawi, adil dan sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Mungkin itu sekian materi atau pesan yang bisa saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata atau mungkin itu materi atau pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tutur kata yang saya kurang berkenan atau yang tidak mengenakan pada hati kalian semua. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi